Halo anak ibu guru, apa kabar semuanya? Ibu guru berharap kita semua baik-baik saja. Sekarang ibu guru mau ajak anak-anak belajar dari buku Bu Pena 1D, khusus dulu mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya dari halaman 4 sampai halaman 7, yaitu tentang mengenal benda hidup dan tak hidup. Nah, sedikit ibu guru jelaskan. Di kelas 1 SD kita mempelajari dua jenis benda, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Nah, ada pun ciri-ciri dari benda hidup dan tak hidup akan Ibu jelaskan, yaitu yang pertama ciri-ciri benda hidup. Satu, dapat bergerak sendiri. Kemudian yang kedua bernafas. Yang ketiga memerlukan makanan. Dan yang keempat adalah bertumbuh dan berkembang biak. Contoh benda hidup ini adalah manusia, hewan, dan tanaman. Nah, mari kita lihat salah satu contohnya. Lihat manusia. Apakah manusia dapat bergerak sendiri? Ya, kita bisa berjalan tanpa harus memerlukan tarikan atau dorongan. Apakah manusia bernafas? Ya, jelas kita bernafas, ya kan anak-anak? Kemudian, apakah manusia memerlukan makanan dan air? Jelas sekali. Manusia memerlukan makanan dan air sebagai minuman untuk sumber energi. Nah, yang terakhir, apakah manusia bertumbuh dan berkembang biak? Ya, manusia bertumbuh mulai dari pertama bayi, kemudian anak-anak seperti anak-anak ibu guru, kemudian remaja, kemudian menjadi dewasa. Itu dia artinya bertumbuh. Dan berkembang biak artinya bertambah banyak. Anak-anak misalnya setelah menjadi anak-anak, kemudian jadi remaja, dewasa, kemudian menikah dan beranak. Jadi itu menjelaskan bahwa manusia itu berkembang biak dan bertambah banyak jumlahnya. Kemudian yang contoh kedua adalah hewan. Hewan juga demikian, mereka memerlukan makanan, bisa bergerak sendiri, bernafas, dan bertumbuh dan berkembang biak. Mereka juga beranak-anak, ya kan anak-anak? Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki ciri-ciri seperti yang ada pada benda hidup, yaitu bernafas. Tumbuhan itu bernafas loh, tetapi ada yang disebut dengan oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu nanti dipelajari setelah anak kelas 1, kelas 4 nanti baru kita pelajari itu. Sekarang anak-anak belum mengerti. Dan kemudian memerlukan makanan dan air. Ya, tumbuhan memerlukan makanan dari tanah. Makanannya dari tanah, dari kompos contohnya. Kemudian air ya seperti biasa sudah kita praktekkan juga di sekolah, menyiram tanaman. Itu tandanya bahwa tanaman juga memerlukan air. Begitu dia sedikit penjelasan tentang benda hidup. Kemudian benda tidak hidup, ciri-cirinya adalah tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan dan air, dan tidak bertumbuh atau berkembang biak. Contohnya banyak sekali di sekitar kita. Ada meja, lemari, kursi, boneka, apalagi mainan anak-anak itu, robot, mobil, kereta, itu semua adalah benda tidak hidup. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bergerak sendiri. Contohnya meja, kalau tidak didorong, dia tidak bisa berpindah. Dia tidak bernafas, tidak perlu kita kasih makan mejanya. Dan meja juga tidak bisa beranak, ya kan? Tidak bisa bertumbuh menjadi besar. Kalau dia misalnya dibuat meja kecil, selamanya dia akan menjadi meja kecil. Itulah dia mengenai benda tidak hidup. Nah, untuk penjelasan lebih jelas, anak-anak bisa membaca buku dari halaman 4 nantinya, kemudian dilanjutkan dengan halaman 5. Nah, di situ di halaman 5 ada keterampilan kinerja praktek, mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Nah, di situ ada nanti gambar bendera, gambar kucing, ada gambar buku, ada gambar
tanaman, manusia, dan tas. Nah, di sini akan Ibu bantu menjawab. Nah, bendera. Apakah bendera benda hidup atau benda mati? Nah, bendera itu tidak bisa bernafas, ya, karena tidak bertumbuh dan tidak bisa bergerak sendiri dan tidak memerlukan makanan. Jadi bendera itu adalah termasuk benda mati. Kemudian kucing. Kucing adalah hewan. Tadi hewan adalah termasuk contoh benda hidup. Selanjutnya ada buku. Buku juga termasuk benda mati. Selanjutnya ada tanaman. Tanaman ini tanaman bunga. Tanaman bunga adalah contoh benda hidup karena dia bernafas, memerlukan makanan dan air, kemudian bertumbuh dan berkembang biak. Dan selanjutnya ada manusia. Manusia sudah jelas bahwa kita adalah contoh benda hidup. Dan yang terakhir adalah tas. Tas ini adalah contoh benda tidak hidup, ya. Begitu dia anak-anak. Kemudian ada di bawah ini. Selanjutnya bisa dikerjakan oleh anak-anak, langsung dikerjakan di buku ini, dijawab di buku Bu Pena 1D, ditulis saja di tempat jawabannya. Nah, bisa minta tolong sama mama, papa, atau kakak di rumah untuk menjawabnya. Dan selanjutnya kemudian Ibu Guru juga kasih ada PR. PR kita adalah di sini sebenarnya sudah ada Ibu tulis di papan. Tuliskan sebanyak-banyaknya di buku atau di selembar kertas. Tuliskan sebanyak-banyaknya di selembar kertas contoh benda hidup dan benda tidak hidup. Itu PR pertama, ya. Tuliskan sebanyak-banyaknya contoh benda hidup dan tidak hidup di selembar kertas yang ada di sekitarmu, di sekitar rumahmu, di sekitar halaman rumahmu, ya. Coba cari tahu nanti, baru dituliskan ke dalam kertas. Nah, kemudian PR kedua, buat video, minta tolong sama mama atau sama papa atau sama kakak di rumah, buat video, sebutkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup, kemudian contohnya masing-masing 5, ya. PR kedua, buat video, sebutkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup dan contohnya masing-masing 5. Oke, selamat bekerja. Nah, PR-nya ini Ibu terima di grup. Kemudian kertasnya yang di selembar kertas dikumpul pada saat tanggal 13 Mei. Boleh ditanya sama mama sama papa, kapan 13 Mei? Di situ baru diantar tugasnya. Oke? Selamat bekerja. Dadah.